Selamat pagi, Philadelphia Presenter. Apa kabar semuanya? Wow, ketemu lagi. Anyway, sekali lagi saya mengucapkan Happy Thanksgiving. Belum telat, masih dalam weekend suasana Thanksgiving. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang terus bersama-sama dengan kita, dengan flexibility yang ada, harus in person, online, semua segala macam, dan siap-siap kita bakalan Christmas lewat online. Tapi yang penting kan kita sama-sama sehati. Alright, selamat pagi semuanya, dan kita akan mengikuti kebaktian pagi hari ini di hari Minggu terakhir di bulan November. Mari kita buka hati kita sama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami minta lawatan Tuhan, kami minta pekerjaan Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kota kami, Tuhan. Kehidupan negara ini, Tuhan. Kami minta Tuhan lawat kami dan Tuhan kerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing. All the glory unto you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan Sandri. Haleluya, haleluya. Mari kita masih dalam sikap bersyukur. We just passed the Thanksgiving, baru kita lewatin hari Thanksgiving. Tapi tetap kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Untuk keluarga, kesehatan, apapun keadaan kita, walaupun kondisi kita, walaupun kita punya masalah, kita tetap mau bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk melakukan ibadah melalui Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga besar PPC Tuhan yang sampai saat ini bertahan Tuhan dan terus bersuka cita dan bersyukur Tuhan. Yang terus diberkati ya Tuhan. Kami bersyukur juga untuk teknologi Tuhan. Melalui Zoom ini Tuhan kami masih bisa bersahati, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Walaupun secara fisik kita nggak bertemu, tapi kami secara roh Tuhan bersahati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Ku bersyukur selalu pada atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh, terima kasih Yesus. Katakan sama-sama, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku.
takkan ku ragu atas rencanamu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Sama-sama katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh katakan, oh Yesusku, Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh you are more than enough for me, oh God. 'Cause you love Jesus. Oh, let's worship Him. Sembah Dia, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Ku bersyukur, we worship you, we worship you. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able, Lord. Jesus, you're able to break every chains. My life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Sing with me. Your love is powerful. Your love is powerful.
enough. You're more than enough for me. Jesus, Jesus, you're able, Lord. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your grace flows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you for your love, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, O God. We worship you, Lord. We honor you, Lord, forever and ever. Thank you, God. Thank you, Jesus, for your love, for your amazing love, for your grace upon us, for your mercy. Thank you for everything, God. Kami siap pagi hari ini, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kau kuduskan, sucikan setiap kami, Tuhan. Khususnya hamba-Mu, Tuhan. Pastor Aldo yang akan berbicara pagi hari ini, Tuhan. Kau urapi lidah bibirnya, Tuhan. Dan Kau sampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Melalui hidupnya, Tuhan. Melalui hatinya, biar apa yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada Engkau, Tuhan. Berkati Pastor Aldo di dalam nama Yesus. Berkati setiap kami yang ada di rumah. Gemburkan hati kami, Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini, Tuhan, tertanam di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dan bertumbuh, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mau duduk diam, Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Sandri. Thank you, Sandri. Semuanya kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini katanya tepuk tangan baru gaya Zoom, katanya gitu. Ya, tepuk tangan baru gaya Zoom. Alright. Saya tahu bahwa kemarin kita banyak merayakan Thanksgiving, ada yang celebrate di rumah, ada yang pergi keluar, semua segala macam. Dan saya percaya banyak di antara Anda juga terima Amber Alert dari provider telepon kita yang mengatakan bahwa saat ini di Pennsylvania, di Philadelphia, rumah sakit itu pada penuh banget. Dan ternyata keadaan COVID-19 yang sekarang ini jauh lebih parah dibanding yang pertama. Jadi benar-benar kita diminta untuk lebih hati-hati. Saya tahu ada beberapa teman-teman kita atau kenalan kita yang mengalami simptom atau sudah dites. Apapun hasilnya jangan discourage gitu. Kita di sini sama-sama kita akan saling mendoakan. Dan kalau Anda di antara Anda yang butuh bantuan dengan kami, silakan menghubungi tim leadership yang akan mencoba membantu semaksimal mungkin. Oke, nah di bulan Oktober sama November kemarin kita membahas mengenai pengkhotbah, dan setiap minggu ada hal-hal menarik yang bisa kita angkat. Dan minggu ini, di minggu terakhir bulan November, kita akan ngebahas pengkhotbah 11 dan juga pengkhotbah 12. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan ngobrolin firman Tuhan ini dalam 30 menit ke depan. Mari kita buka pengkhotbah 11. Saya akan bacakan dulu, Anda ikutin sama-sama. Pengkhotbah 11 dikatakan gini, lemparkanlah roti muka air,
maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Itu kata firman Tuhan. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama-sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kita di 11 dulu aja. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4, ternyata ada satu hal yang menarik, dan ini yang mau kita ngomongin. Ini berbicara di dalam kita jangan jadi orang yang malas di dalam menabur. Jangan jadi orang malas. Terus malasnya gimana? Jangan jadi orang malas di dalam menabur. Kalau bahasa Indonesia dibilang gini, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Itu di ayat 1. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris yang saya lihat di beberapa translation, semuanya ngomongnya sama. Dibilang gini, be generous and someday you will be rewarded. Be generous, jangan pelit-pelit. Karena satu hari kamu akan menuai hasilnya. Gitu. Dibilang gini, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi gini, pada saat kita ada, dan saya percaya sebagaimana firman Tuhan, setiap kita setidaknya dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Nah, Tuhan bilang gini, be generous, jangan pelit-pelit. Kita bagi 7 bahkan 8 orang, karena kita nggak pernah tahu nih pada saat ada malapetaka datang, bisa jadi pertolongan itu datang dari orang-orang yang pernah kita tolong. Gitu. Nah, di ayat 4 dibilang gini, siapa, ini bahasa Indonesianya again, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bahasa Inggrisnya dibilang gini, hey, if you wait for perfect condition, you will never get anything done. Kalau kita nunggu waktu yang terbaik, lihat nggak ini awan gimana nih keadaan segala macam. Kalau kita nunggu waktu yang terbaik, nggak akan terjadi. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau kita mau nabur, mau nolong orang atau segala macam, nggak usah pakai excuse deh, nggak usah pakai alasan tunggu gue mau doa dulu, gue mau puasa dulu nih, mau gue mau diskusiin. Enggak, don't wait. Nah, berbicara mengenai menabur benih, saya percaya gini, kehidupan kita sekarang ini adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu. Bisa jadi bagian dari apa benih yang kita tabur di masa lalu. Nah, apa yang kita tabur sekarang ini, itu yang akan mempengaruhi kita ke masa depan. Apa yang kita tabur sekarang ini, hari-hari ini, itu sangat bergantung apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita buka sama-sama 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 ini ngomongin mengenai tabur tuai ini, menabur dan menuai gitu ya.
2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10 dibilang gini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini Paulus nih yang menulis nih. Nah, di ayat 6 dibilang gini, kalau lagi menabur, ya ayat 6 sampai 8 dibilang gini, kalau ayat 7 hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang selalu memberi dengan sukacita. Nah, biarlah kita belajar dari kehidupan seorang petani. Petani menabur benih itu dia nggak sedih, dia selalu excited. Bangun pagi hari, ya, dia akan begitu excited untuk menaburkan benih-benihnya. Dan nggak pernah terpaksa karena dia tahu dia akan menuai one day, gitu. Kenapa sih banyak orang berat di dalam memberi, di dalam menabur? Salah satu tantangannya atau salah satu musuhnya adalah karena pikiran kita yang seringkali penuh dengan kekhawatiran. Aduh, kalau gue nabur nanti gue kurang dong. Aduh, kalau gue nanti kasih, gue kekurangan dong. Jadi ternyata di dalam masalah menabur itu Tuhan sangat memperhatikan yang namanya sikap hati. Karena bagi Tuhan, sikap hati kita lebih penting dibanding jumlah atau apa yang kita berikan. Sekali lagi, sikap hati kita lebih penting di mata Tuhan. Di ayat 10 dibilang gini, ini yang menarik nih di ayat 10. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Can you imagine nggak? Setiap kita tuh Tuhan yang nyediain loh benihnya. Kita nggak perlu nyari-nyari. Tuhan yang menyediakan benihnya. Jadi, gini loh. Gue bingung. Tuhan aja ngasih benihnya, ngapain kita pelit-pelit sih? Gitu. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi gini, Tuhan bukan hanya yang memberikan benih, di ayat ini, di ayat 10 bilang, Tuhan juga yang melipat gandakannya. Orang ngedengar pelipat gandaan senang banget gitu, apalagi sekarang-sekarang ini. Kalau ngedengar pelipat gandaan, wah mau. Tapi sekarang lu mau nggak nabur benihnya? And again, saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan mengatakan Tuhan yang ngasih benihnya. So I believe di dalam setiap kita itu Tuhan udah kasih benih-benihnya. Tuhan yang kasih benih dan Tuhan yang bisa melakukan pelipat gandaan. Nih, tapi ada tapinya nih. Tapinya begini. Kita harus nabur benihnya itu. Benih di tangan petani, kalau cuma di tangan petani doang dan nggak pernah ditaburin, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi, ayo setiap kita yang udah dikasih benih sama Tuhan, kita harus lepaskan dari tangan kita ini dan mari kita menabur benih yang di tangan kita. Nggak stop sampai situ, kita harus tahu naruhnya di tangan siapa.
benih yang kita punya ini. Ada cerita di firman Tuhan dikatakan gini, Tuhan Yesus mau kasih makan orang-orang yang ngikutin dia. Ada 5.000 orang laki-laki doang tercatat pada saat itu, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan ada seorang anak kecil yang akhirnya punya 5 roti dan 2 ikan. Anak ini nabur, saudaraku, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dia naburnya ke siapa? Dia menabur, ditaruh di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Anda tahu ceritanya. Karena ditaburnya di tangan Tuhan Yesus Kristus, terjadi pelipat gandaan dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki plus, dan masih ada sisa 12 bakul. Jadi gini, bukan hanya kita harus menabur benih di tangan kita, harus kita tabur dengan menaruhkannya di tangan Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa melakukan pelipat gandaan. Jadi jangan fokus di pelipat gandaannya kalau kita nggak pernah menabur. Nah, seorang petani, dia punya sawah, dia menabur, selanjutnya ada satu hal yang dia butuhkan. Petani butuh hujan. Nggak bisa petani, dia nggak menabur, dan nggak ada hujan, tahu-tahu ada penuaian. Never happen. Never happen. Nah, benih itu adalah seperti iman kita, langkah iman kita yang kita ambil. Itu adalah benih. Gitu. Dan hujan itu seperti doa kita. Meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Jadi benih itu adalah langkah iman kita. Iya dong. Karena petani itu naruh benih, benihnya kecil-kecil, ditaburin sama dia, gitu. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya iman bahwa ini akan menghasilkan sesuatu. Tapi petani itu setelah menabur, digarap tanahnya, dia balik ke rumahnya, dia ngapain? Dia berdoa, Tuhan kirimkan hujan untuk sawah saya bertumbuh, untuk tanaman saya bertumbuh. Benih apa sih yang harus kita tabur, saudaraku? Gak selalu bicarain masalah keuangan loh. Tuhan udah beri kita waktu, itu benih. Ayo, tabur waktu kita buat orang lain. Kasih perhatian kita kepada orang lain. Perkataan kita juga adalah benih juga loh. Bagaimana kata-kata kita bisa mengencourage orang yang sedang down. Kebaikan-kebaikan kita. Anda pasti tahu lah, Anda lebih ngerti. Tapi jangan cuma seputaran untuk saya, untuk keluarga saya doang. Tuhan mau kita adalah jadi garam dan terang dunia. Ayo, mari perkataan kita, mari kebaikan kita, mari waktu kita, bahkan keuangan kita taburkan untuk nama Tuhan dimuliakan. Nah tadi di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 bilang gini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kalau Anda bertanya, berapa banyak yang harus gue tuai, yang harus gue tabur? Ya, Anda tahu sendiri. Pada saat Anda menabur sedikit, ya Anda menuai sedikit. Gitu. Pada saat Anda menabur banyak, Anda akan menuai banyak juga.
Nah, saya mau kita jadi petani yang nggak pelit. Sebagaimana tadi di pengkhotbah 11. Mari kita jadi petani yang nggak pelit. Mungkin ada di antara Anda berpikir, kenapa ya? Kok gue gini-gini terus ya? Bisa jadi Anda menaburnya nggak generous. Anda naburnya dikit-dikit. Ngebayang nggak sih petani punya sawah yang gede, ladang yang gede, tapi naburnya tuh seencrit-seencrit. Gitu. Atau gitu mengharapkan tuayan besar yang nggak mungkin lah, bos. Gitu. Pada saat kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Pada saat kita menabur banyak, kita akan menuai banyak juga. Nah, ini yang paling penting yang saya mau sampaikan. Masih seputaran menabur dari bahasan kita dari pengkhotbah 11. Bagaimana dalam kita menabur? Pertama adalah kita harus menabur dengan sukacita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberi dengan sukacita dan Tuhan mau pemberi-pemberi yang memberi dengan sukacita. Kalau Anda tidak memberi dengan sukacita, saya kasih tahu, lebih baik Anda tidak usah memberi. Baik itu memberi keuangan Anda, memberikan waktu Anda, perhatian Anda, perkataan Anda. Kalau Anda tidak dengan sukacita dan terpaksa, mendingan nggak usah kasih. Gitu. Kedua adalah kita harus memberi dengan iman, saudaraku. Karena Yakobus 5 ayat 7 bilang gini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tandanya apa? Harus ada iman pada saat di dalam menaruhkan benih-benih tersebut. Akan sangat sangat kesian banget atau foolish kalau seorang petani menabur dan nggak mengharapkan apa-apa. Jadi fair nggak kalau kita di dalam menabur kita mengharapkan sesuatu? Kalau menurut saya fair-fair aja, gitu. Kayaknya Anda bilang gini, kayaknya kita sama Tuhan hitung-hitungan, kita menabur dan loh firman Tuhan yang mengatakan begini, seorang petani itu menantikan hasil yang berharga. Taburan-taburan kita itu taburan waktu Anda, taburan perhatian Anda, perkataan Anda, taburan keuangan Anda, itu adalah taburan benih Anda. Gitu. Tapi jangan Anda pakai itu sebagai alat untuk menyogok Tuhan. Nah, itu dia. Again, baliknya ke hati. Tuhan, gue udah nabur ini loh Tuhan. Tuhan, gue udah lakukan ini loh Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan mempunyai kewajiban. Again, yang Tuhan lihat adalah setiap kita, hati kita. Dan yang terakhir, saudaraku, adalah selain kita menabur harus penuh dengan sukacita, penuh iman, kita harus penuh dengan kesabaran. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, kata firman Tuhan. Nah, selalu ada yang namanya periode menunggu dari seorang petani menabur sampai menuai. Ada yang namanya periode menunggu. Nah, menunggunya ini yang nggak enak nih. Nah, Tuhan bilang gini, pada saat kita menabur, sabar, bos. Sabar. Nanti akan ada hasilnya. Mungkin Anda menabur sesuatu ke si A, bisa jadi tuayannya bukan datang dari si A, datangnya dari orang lain. Mungkin Anda menaburnya sesuatu, bisa jadi menuainya sesuatu yang berbeda. Yang lebih dari apa yang sudah Anda taburkan. Saya katakan lebih, karena tadi firman Tuhan mengatakan apa? Ada pelipat gandaan. Jadi dari pengkhotbah 11 ini, Raja Salomo ngajarin nih saudaraku. Ngajarin sesuatu yang luar biasa, yaitu kita harus rajin di dalam menabur. Ini datang dari seorang raja yang sangat kaya raya.
Gitu loh. Bukankah kita gini, semakin kita punya uang, semakin kita kekep. Semakin kita punya sesuatu, semakin kita nggak bisa lepas untuk kita memberkati orang lain. Nah, tapi Raja Salomo, seseorang raja yang punya segala sesuatunya, dia bilang gini, the more we have, the more kita harus menabur. Gitu. Nah, itu Pengkhotbah 11 tuh, ngomongin mengenai menabur. Nah, di Pengkhotbah 12, dari semuanya apa yang sudah kita bahas dari Pengkhotbah 1, 2, 3 sampai sekarang ini yang menjadi kuncinya. Nasihat dari seorang Raja Salomo. Saya mau jam aja dari Pengkhotbah 12 langsung ke ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Dia jelasin nih semuanya. Dia cuma bilang gini, akhir kata Raja Salomo, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akhir kata nih, di dalam kehidupan kita ini, apakah keadaannya lagi enak, nggak enak, lagi sakit atau nggak sakit, nantinya ke depannya bagaimana kita nggak tahu, uncertain semuanya. Raja Salomo bilang gini, akhir kata, takutlah akan Tuhan. Ingat, saya pernah sharing, berbicara takut akan Tuhan, berarti berbicara tentang kita menghormati Tuhan. Apa itu penghormatan kepada Tuhan? Dengan mempercayakan kehidupan kita, tanpa meragukan Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita, masa depan kita, ke dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi yang uncertain ini dia kuncinya. Takut akan Tuhan dengan apa? Dengan percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Dan ditutup dengan ini, di ayat 14, kata Raja Salomo, ini kita diingatin. Bahwa one day, kita semua akan dihadapkan kepada penghakiman. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan akan apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Yes, Lord. Secara nggak langsung kami diingetin bagaimana kami mengisi hari-hari kehidupan kami ini. Dan juga diingetin bahwa di dunia ini hanya sementara, kita akan mati, dan habis itu kita akan diminta pertanggungjawaban akan kehidupan kami. Roh Kudus, saya sudah selesai. Roh Kudus yang terusin bicara buat kami masing-masing. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sudah ditaburkan, firman yang membawa kehidupan. Tuhan materaikan firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan Sandri. Haleluya, haleluya. Alright. Kita mau menyembah satu lagu, kita mau satu pujian.
Yang anak lah yang tahu lagu ini nyanyikan sama-sama sama saya. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya, sama-sama lagu nyanyikan lagu sama-sama ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. One more time, katakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mantap, 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 mantap. Saudaraku, kalau ada di antara Anda yang butuh didoakan, Anda bisa menghubungi saya lewat WhatsApp atau SMS untuk nantinya bersama teman-teman tim doa hari Senin, kita akan mendoakan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Kalau Anda ada yang ingin tetap memberikan persembahan, Anda bisa tetap memberikan lewat aplikasi Church Plus Giving, atau Anda bisa menghubungi tim leadership yang mungkin memang bisa pick up ke rumah Anda
masing-masing. Tapi di atas semuanya, kalau ada di antara Anda yang butuh pertolongan, silahkan menghubungi saya atau menghubungi teman-teman leader lainnya. Oke, setelah ini anak-anak Sunday School akan terus juga lewat online. Jadi kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak, pagi ini kami mau bawa kota kami, Philadelphia, ke dalam tangan-Mu, dan juga banyak kota di Amerika ini yang terus new cases-nya meningkat. Biar dari kami masing-masing, kami boleh menjaga diri. Kalau yang masih harus tetap bekerja, kasih perlindungan buat kami Tuhan. Dan kasih kami kekuatan di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kami. Untuk teman-teman kami mungkin yang mengalami sakit, apakah karena COVID ataupun penyakit-penyakit lain, kuasa darah Yesus yang menjamah mereka satu persatu, memulihkan mereka, dan memberikan pengharapan buat setiap mereka. Sekali lagi Tuhan, kami percaya ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami mau menyerahkan keadaan negara ini ke dalam tangan-Mu, di dalam transisi pemerintahan menuju pemerintahan yang baru, ada damai, ada ketenangan Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan si iblis yang mencoba memecah belah negara ini, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar setiap kami Tuhan boleh saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Keluarga besar PPC, keluarga kami di Amerika, di Indonesia, semuanya Tuhan jagai dan Tuhan lindungi setiap kami. Dimanapun keluarga kami berada, Tuhan. Materaikan doa kami ini, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, dari tempat Anda masing-masing, angkat kedua tangan, Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah orang-orang yang terus jadi berkat. Jadi garam, jadi terang. Dan orang-orang yang be generous. Yang gak pelit-pelit di dalam menabur. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin, 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 amin. Sekali lagi semuanya, kalau Anda yang mau ikutan dalam doa Senin, Anda bisa ikutan doa Senin. Ada link Zoom-nya. Atau Anda yang mau ikutan care group secara Zoom setiap Kamis jam 7 malam. Alright. Sampai ketemu semuanya. Happy Sunday. Bye-bye semuanya. Bye-bye. 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 Thank you, Sandri. Bye-bye. 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 Bye-bye.